Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya seorang siswa dari SMA Negeri 5 Parepare bernama Novita Indah Pratimashar dari kelas 11 SKS. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai minyak bumi dan gas alam. Mari kita bahas terlebih dahulu mengenai minyak bumi. Jadi, minyak bumi merupakan campuran kompleks senyawa organik yang terdiri atas senyawa hidrokarbon dan non-hidrokarbon yang berasal dari sisa-sisa mikroorganisme tumbuhan dan binatang yang tertimbun selama berjuta-juta tahun. Di dalam minyak bumi terkandung berbagai zat kimia dalam wujud gas, cair, dan padat. Kandungan-kandungan dalam minyak bumi adalah 90-99% hidrokarbon, sedangkan unsur-unsur lainnya kurang dari 10%. Berikut merupakan tabel komposisi minyak bumi. Terdapat 90-99% senyawa hidrokarbon, contohnya alkana. Dapat 0,1-7% senyawa belerang, contohnya tiolkana. Dapat 0,01-0,9% senyawa nitrogen, contohnya pirol. Terdapat 0,01-0,4 senyawa oksigen, contohnya asam karbosilat. Yang terakhir, terdapat sangat kecil organologam, contohnya senyawa logam nikel. Selanjutnya kita pindah pada kegunaan minyak bumi. Yang pertama sebagai bahan bakar, sebagai perhiasan, sebagai keperluan medis, sebagai alat rumah tangga, dan bahan konstruksi. Selanjutnya kita perlu mengetahui apa sih itu gas alam. Jadi, gas alam adalah sumber energi yang berasal dari fosil tanaman, hewan, dan mikroorganisme yang tersimpan di bawah tanah selama ribuan bahkan jutaan tahun. Kemudian masuk pada komposisi gas alam. Jadi sekitar 90% dari gas alam adalah metana atau CH4 yang hanya ada satu atom karbon dengan 4 atom hidrogen melekat. Dengan sisanya terdiri dari etana atau C2H6, propana C3H8, butana C4H10, dan komponen-komponen lain serta komponen pengotor seperti air, H2S, CO2, dan lain-lain. Selanjutnya adalah kegunaan utama gas alam. Kegunaan gas alam antara lain untuk produksi bahan bakar dan juga amonia atau komponen utama dalam pembuatan pupuk. Kemudian kita masuk pada proses terbentuknya minyak bumi dan gas alam. Dapat 3 teori jelaskan proses terbentuknya minyak bumi dan gas alam. Pertama adalah teori biogenetik. Dikarenakan oleh pengaruh suhu yang tinggi, waktu yang lama, serta tekanan yang begitu hebat menyebabkan binatang dan tumbuhan yang mati itu lama-kelamaan berubah menjadi bintik-bintik gelembung dan menjadi minyak bumi dan gas. Kita lanjut pada teori anorganik. Nah, teori anorganik di sini dijelaskan bahwa terbentuknya minyak bumi dan gas yang disebabkan oleh aktivitas bakteri sehingga menyebabkan unsur-unsur nitrogen, oksigen, serta belerang, serta zat-zat organik yang terkubur berubah seiring dengan aktivitas bakteri yang menyebabkan pembentukan zat seperti minyak yang mendatangkan keajaiban. Kemudian kita lanjut pada teori duplex. Teori duplex merupakan perpaduan antara kedua teori yang di atas yang menjelaskan bahwa minyak bumi dan gas berasal dari organisme laut baik hewan maupun tumbuhan. Menurut perkiraan minyak bumi berasal dari bahan hewani sedangkan gas berasal dari nabati. Selanjutnya kita masuk pada proses terjadinya minyak bumi dan gas bumi. Merupakan gambar proses terjadinya minyak bumi dan gas bumi. Jadi, minyak bumi terbentuk dari pelapukan berbagai macam sisa-sisa organisme seperti tumbuhan, hewan, dan jasad-jasad retnik. Kemudian, sisa organisme terbawa air sungai bersama lumpur dan tertimbun bersama lumpur di bawah lautan selama jutaan tahun lamanya. Lumpur tersebut akan berubah menjadi berbagai batuan sedimen yang berpori, sedangkan sisa-sisa organismenya akan bergerak ke tempat yang tekanannya rendah dan terkumpul pada sebuah daerah perangkap yaitu batuan kedap. Nah, gas alam, minyak dan air akan terakumulasi sebagai deposit minyak bumi. Pada bagian rongga atas ada gas alam sedangkan cairan minyak mengambang di atas deposit air. Kemudian kita lanjut pada pengolahan minyak bumi. Minyak bumi yang mentah berwujud cair kental berwarna hitam dan belum dapat dimanfaatkan. Agar dapat dimanfaatkan, minyak bumi harus mengalami 2 proses atau 2 tahapan sebagai berikut ini.
Kita masuk pada pengolahan tahap pertama atau primary processing yang dilakukan dengan cara distilasi bertingkat. Jadi, fraksi pertama akan menghasilkan gas yang pada akhirnya dicairkan kembali dan dikenal dengan nama LPG atau LPG. Fraksi kedua disebut nafta atau gas bumi. Nafta tidak dapat langsung digunakan tetapi diolah lebih lanjut pada tahap kedua menjadi bensin premium atau bahan petrokimia yang lain. Fraksi ketiga atau fraksi tengah selanjutnya dibuat menjadi kerosin atau minyak tanah dan aftur sebagai bahan bakar pesawat jet. Fraksi keempat sering disebut solar yang digunakan sebagai bahan bakar mesin diesel. Dan yang terakhir adalah fraksi kelima atau disebut juga residu yang berisi hidrokarbon rantai panjang dan dapat diolah lebih lanjut pada tahap kedua menjadi senyawa karbon lainnya. Kita masuk pada pengolahan minyak bumi tahap kedua atau secondary processing. Yang pertama adalah perangkahan atau cracking. Pada proses perangkahan dilakukan perubahan struktur kimia senyawa-senyawa hidrokarbon yang meliputi pemecahan rantai, alkilasi atau pembentukan alkil, polimerisasi atau penggabungan rantai karbon, reformasi atau perubahan struktur, dan isomerisasi atau perubahan isomer. Selanjutnya adalah proses ekstrasi. Pembersihan produk dengan menggunakan pelarut sehingga didapatkan hasil yang lebih banyak dengan mutu yang lebih baik merupakan pengertian dari proses ekstrasi. Selanjutnya adalah proses kristalisasi. Proses ini merupakan pemisahan produk-produk melalui perbedaan titik cairnya, seperti pemurnian solar melalui proses pendinginan. Yang terakhir adalah pembersihan dari kontaminasi atau treating, merupakan pengolahan tahap pertama dan tahap kedua seiring terjadinya kontaminasi atau pengotoran. Kotoran-kotoran tersebut harus dibersihkan dengan cara menambahkan soda kaustik atau NaOH, tanah liat, ataupun hidrogenasi. Selanjutnya adalah fraksi hasil pengolahan minyak bumi. Fraksi pertama yaitu gas dengan atom karbon 1 yang memiliki fungsi sebagai bahan bakar gas atau LPG. Selanjutnya ada ether petroleum dengan jumlah atom karbon 5 sebagai pelarut dan cairan pembersih. Fraksi selanjutnya yaitu bensin dengan atom karbon juga 5 sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Selanjutnya nafta dengan atom karbon 6 sebagai bahan baku sintesis senyawa organik. Selanjutnya kerosin dengan atom karbon 11 sebagai bahan bakar jet. Selanjutnya minyak solar atau diesel dengan atom karbon 15 sebagai bahan bakar kendaraan bermesin diesel. Kemudian ada minyak pelumas dengan atom karbon 18 sebagai oil dan pelumas. Selanjutnya ada lilin dengan atom karbon lebih dari 20 sebagai petroleum jelly dan untuk membuat lilin. Selanjutnya ada minyak bakar dengan atom karbon lebih dari 20 sebagai bahan bakar kapal. Yang terakhir ada bitumen sebagai material aspal jalan. Selanjutnya adalah proses pengolahan gas alam. Proses ini merupakan proses industri yang kompleks dan dirancang untuk membersihkan gas alam mentah dengan memisahkan kotoran dan berbagai non-metana, hidrokarbon, dan cairan untuk menghasilkan apa yang dikenal sebagai dry natural gas. Kebanyakan gas alam mengandung senyawa hidrokarbon, contohnya seperti gas metana atau CH4, benzena C6H6, butana C4H10. Gas alam yang dihasilkan dari sumur minyak umumnya diklasifikasikan sebagai terkait larut, yang berarti bahwa gas alam dilarutkan dalam minyak mentah. Materi selanjutnya adalah bensin. Jadi bensin merupakan salah satu bahan bakar hasil pengolahan minyak bumi yang paling penting. Bensin merupakan bahan bakar dari kendaraan bermotor maupun mobil yang memiliki peran penting. Adapun jenis-jenis bensin yang ada di Indonesia seperti bensin premium, Pertalite, Pertamax, dan juga Pertamax Light. Nah, selanjutnya adalah mutu bensin. Nah, bensin merupakan campuran dari berbagai macam senyawa hidrokarbon. Oleh karena itu, dilakukan penelitian untuk menentukan senyawa manakah yang paling efektif digunakan sebagai standar dalam membentuk mutu bensin. Penelitian umumnya dilakukan dengan membuat suatu bensin standar, yaitu bensin yang dibuat dari senyawa N-heptana dan isoktana, seperti pada gambar di atas.
Angka yang digunakan untuk menunjukkan mutu bensin ini disebut angka oktan atau bilangan oktan. Semakin tinggi angka oktan bensin, maka semakin baik mutu bensin tersebut. Bensin standar yang mengandung 100% isoktana diberi angka oktan 100, sedangkan yang mengandung 100% N-heptana diberi oktan 0. Jadi, bensin standar yang mengandung 60% isoktana dan 40% N-heptana diberi angka oktan 60. Berikut adalah angka oktan pada jenis bensin. Pada bensin premium memiliki angka oktan atau RON sebesar 88. Pada bensin Pertamax nilai oktannya 92 dan bensin yang memiliki nilai oktan yang paling tertinggi adalah bensin Pertamax Turbo. Dan berikut pula angka oktan pada beberapa bahan bakar. Pada senyawa N-heptana terdapat 0 oktan, 2-metilheksana 41 oktan, 3-metilheksana 58 oktan, 2,2-dimetilpentana 89 oktan, dan seterusnya. Angka-angka oktan pada beberapa senyawa di tabel ini sudah lengkap. Adapun materi penutup pada video ini adalah dampak pembakaran bahan bakar. Terutama minyak akan menghasilkan gas-gas sisa pembakaran yang dimana kandungan utama bahan bakar minyak adalah hidrokarbon serta sedikit senyawa belerang nitrogen dan oksigen. Terdapat pembakaran sempurna dan juga pembakaran tidak sempurna. Pada pembakaran sempurna, hidrokarbon dalam minyak bumi menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Sementara itu, pembakaran tidak sempurna akan menghasilkan partikel padat yang dikenal dengan asap yang berisi butiran-butiran. Nah, kita akan masuk pada gas karbon dioksida atau CO2. CO2 ini merupakan gas rumah kaca yang dapat menyebabkan terjadinya pemanasan global. Diakibatkan dari aktivitas penggunaan bensin pada kendaraan bermotor ataupun mobil. Adapun solusi yang dapat saya kasih yaitu mengganti bahan bakar minyak kendaraan dengan bahan bakar listrik. Sedangkan gas karbon monoksida atau CO merupakan gas beracun yang tidak berasa dan tidak berbau. Contoh penggunaan gas ini dalam kehidupan sehari-hari adalah asap mobil, asap motor, kompor gas atau tungku, asap rokok, serta lentera. Karena yang kita ketahui gas ini tidak berasa dan tidak berbau namun sangat berbahaya pada tubuh dan beracun, maka ada hal-hal yang perlu kita. Adapun gejala saat kita terkena gas karbon monoksida, yang pertama itu kita akan merasakan sakit kepala dan pusing yang tak tertahankan. Kemudian kita akan merasakan sakit perut, lalu merasakan rasa mual dan muntah-muntah, lalu merasa kebingungan, sesak nafas, merasa kejang, dan mulai kehilangan kesadaran. Jadi, jelaga. Jelaga merupakan serbuk halus dari karbon yang jika terhirup dapat merusak alat pernafasan. Dapat juga mengakibatkan pemanasan global dan polusi udara yang semakin banyak. Baik, pembahasan karbon tadi menjadi penutup pembahasan saya pada video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan pada video ini bisa bermanfaat bagi penonton semua. Saya ucapkan juga terima kasih banyak kepada Ibu Irma atas bimbingan dan tugas yang diberikan kepada saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.